Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kita akan mempresentasikan tentang kromosom atau genetika, algoritma genetika. Perkenalkan, nama saya Noval Jopaja dengan NPM 2230401131 dan ada Ahmad Suherman dengan NPM 2230400066 dan juga ada Irsan Mohtaupik sebagai ketua di sini dengan NPM 2230400076 dan juga ada Febi Alia Rahman dengan NPM 2230400059 dan terakhir ada Gina Merina dengan NPM 2230400006. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari algoritma genetika di sini. Jadi bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai jumlah pelanggaran, nilai fitness, presentasi, dan posisi roulette wheels di sini kan ada awal dan akhir. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, di sini ada kromosom 1 sampai kromosom 6 dan ada genetik 1 sama 5 atau queen-nya. Di sini dari K1 itu mempunyai genetik 1, 2, 3, 4, 5, K2, 1, 3, 4, 5, 2, dan seterusnya. Nah, kita lanjut bagaimana cara mendapatkan jumlah pelanggaran. Jumlah pelanggaran ini didapatkan dari hasil ini, N queen ini. Nanti pelanggarannya ada berapa, dijumlahkan dan dimasukkan ke jumlah pelanggaran. Nah, lalu nilai fitness. Nilai fitness di sini didapatkan dari rumus, yaitu 1 dibagi pelanggaran ditambah 0,01. Jadi bagaimana? Jadi 1 dibagi jumlah pelanggaran di sini ditambah 0,01 yang hasilnya dari K1 ini nilai fitnessnya adalah 0,10 dan begitu juga K2 hingga K6-nya. Nah, dilanjut ke jumlah persentase. Jumlah persentase itu adalah hasil dari nilai fitness dibagi dari nilai total fitness tersebut. Jadi bagaimana? Jadi nilai fitness ini dibagikan dengan totalnya yang akan hasilnya itu 0,069 dari untuk K1 ini. Lalu di sini ada roulette ya, atau roulette wheel. Ada jumlah awal dan akhir. Awalnya udah pasti 0 dan akhirnya 1000 atau 100 ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Nilai awal dan akhirnya itu dari nilai wilayahnya atau berapa persennya itu wilayahnya gitu, 0 sampai ke berapa gitu. Dijumlahin dari ini. Kayak misalkan di sini ada berapa persen gitu untuk, nah ini persentase K1, wilayahnya ada berapa persen. Jadi ini mendapatkan 0,69. Baik, terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Suherman untuk bagian proses crossover. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan crossover. Sebelumnya ada kromosom default atau kromosom bawaan yang terdiri dari 6 individu, yang diantaranya ada K1, K2, C1, K4, K5, dan C2. Dengan nilai gen yang berbeda dan jumlah pelanggaran atau total pelanggaran yang berbeda, dengan nilai fitness sekian, persentase sekian, dan posisi roulette dari awal sampai akhirnya yang berbeda. Bisa dilihat dari gambar yang kanan, grafik kanan. Nah, di sini sebelum menentukan crossover, ada beberapa tahapan untuk menentukan algoritma genetika. Di antaranya representasi kromosom yang tadi udah dijelaskan oleh Noval. Terus ada pembangkitan populasi awal, terus ada hitung fitness, terus ada seleksi, terus ada perkawinan silang, terus ada mutasi, terus ada reproduksi, dan ada decision apakah sudah optimal atau belum. Kalau misalnya sudah optimal, maka dia akan mendapatkan solusi, dan jika belum, maka dia akan kembali lagi ke
pembangkitan populasi awal. Nah, di sini di pembangkitan dua bilangan random untuk mencari parent, kita menggunakan random roulette wheel. Sehingga setelah kita roulette pertama, nilai yang muncul atau nilai yang ada di roulette yaitu 0,4. 0,4 itu berada di kromosom C1 yang udah ditanda warna orange. Terus, jika kita roulette keduanya masih berada di C1, maka dianggap tidak sah karena di satu daerah yang sama. Sementara kita akan melakukan kedepannya nanti perkawinan silang. Nah, makanya di roulette yang kedua kita mendapatkan 0,9. 0,9 itu berada di daerah C2 atau individu ke-6 atau kromosom ke C2. Nah, di sini ada C1 dengan gen 5, 3, 2, 4, 1 dan C2 gen 4, 5, 2, 3, 1. Yang pertama kali dicari yaitu menghitung jumlah pelanggaran, yang dimana jumlah pelanggaran ini itu didapatinya dari N-queen seperti ini yang ada pada C3. Jadi C3 itu terdiri dari 5 gen. Gen yang pertama atau bisa disebut queen 1, dia ada di posisi kelima yang ada di paling bawah. Sebelumnya di sini ada C3 dengan gen baru, yaitu hasil dari perkawinan silang. Kita menggunakan kawin silang yang pertama, di mana digit pertama ditukar. Misal digit pertama itu dia tetap. Nah, untuk digit kedua, 3, 4, dan 5 dia ditukar dengan C2 misal. Makanya di sini ada C3 dan C4. Artinya C3 itu terdiri dari 5, 5, 2, 4, 1. Yang asalnya 5, 3, 2, 4, 1 diubah jadi 5, 5, 2, 4, 1. Itu diambil perkawinan silang dari 5, terus C2 yang bawah 5, 2, 3, dan 1. Begitu juga dengan C4, diambil digit yang pertama yang masih tetap 4 dan dikawin silang dengan C1, maka akan menjadi 4, 3 yang C1, 2, 3, dan 1. Nah, ketika kita sudah melakukan ini, hal yang pertama kita cari yaitu menghitung pelanggaran dari C3. Ada berapa total pelanggaran C3? Itu menggunakan algoritma N-queen. N-queen itu artinya yang sejajar, yang sebaris, dan diagonal. Kayak gini. Q1 ke Q2 itu artinya pelanggaran karena sebaris. Begitu juga dengan Q1 ke Q5 dia pelanggaran karena diagonal. Untuk Q2 ke Q1 karena sudah diwakilkan dengan Q1, maka kita tidak anggap, nggak usah ditulis saja. Untuk Q3 nggak ada pelanggaran, Q4 nggak ada, begitu juga dengan Q5. Karena Q5 ke Q1 udah diwakilkan dengan Q1 ke Q5. Nah, begitu kita sudah menentukan pelanggaran, jadi jumlah total pelanggaran C3 itu totalnya ada 2. Maka kita tulis di atas 2. Begitu juga dengan C4. C4 terdiri dari 5 pelanggaran. Dengan konsep yang kayak tadi. Ngitung N-queen yang dimana gak boleh sejajar, gak boleh sebaris, dan diagonal. Untuk menghitung pelanggaran seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, perihal mutasi akan dilanjutkan oleh Feby Alia Rahman. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutasi ya. Untuk C3 dan C4 itu digitnya sama yang kayak di atas. Cuman untuk membedakannya, gen pertama diubah menjadi 3. Yang sebelumnya C3 itu
55, 2, 4, 1 menjadi 35, 2, 4, 1. Untuk C4 yang awalnya 4, 4, 3, 2, 3, 1 menjadi 3, 3, 2, 3, 1. Nah, untuk cara menghitungnya C3 itu ada 5 gen yang terdiri dari Q1, Q2, Q3, dan Q4, Q5. Untuk menghitungnya yaitu gennya itu tidak boleh sejajar, vertikal, horizontal, dan diagonal. Di sini di C3 itu tidak ada yang sama, yaitu menghasilkan 0 pelanggaran. Dan untuk C4 itu ada 5 yang terdiri dari Q1, Q2, Q1, Q4, Q2, Q3, Q2, Q4, Q3, Q4 yang menghasilkan pelanggaran 5. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perihal proses individu baru. Di mana di sini terdapat ada beberapa kromosom, dan di antaranya K1, K2, C1, K4, K5, C2, C3, dan C4. Lalu di sini pada kromosom 1 memiliki jumlah dari 1, 2, 3, 4, 5, yang dimana memiliki pelanggaran sebanyak 10 dan memiliki nilai fitness 0,10. Dilanjut dengan K2 yang memiliki jumlah 1, 3, 4, 5, dan 2, yaitu memiliki 4 pelanggaran dan nilai fitnessnya yaitu 0,25. Di sini juga ada C3 yang memiliki jumlah 5, 3, 2, 4, dan 1. Memiliki 4 pelanggaran dengan jumlah fitness yaitu 0,25. Ada juga K4 yang memiliki jumlah 5, 4, 3, 2, 2, dan juga 1. Memiliki 10 pelanggaran dengan nilai fitnessnya yaitu 0,10. Terdapat juga K5 dengan jumlah 3, 1, 2, 5, dan juga 4. Memiliki pelanggarannya 4 dengan jumlah nilai fitnessnya yaitu 0,25. Selanjutnya ada C2 memiliki jumlah 4, 5, 2, 3, dan 1. Memiliki 4 pelanggaran dengan jumlah nilai fitnessnya yaitu 0,25. Selanjutnya C3 memiliki jumlah dari angka 3, 5, 2, 4, dan juga 1. Memiliki pelanggaran 0 dengan nilai fitnessnya yaitu 100,00. Dan juga yang terakhir ada kromosom C4. Memiliki jumlah 4, 3, 2, 3, dan 1. Di sini memiliki pelanggaran 5 dengan nilai fitnessnya yaitu 0,30. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi baru. Di sini terdapat K1 yang memiliki genetik 1, 2, 3, 4, 5 dengan jumlah pelanggaran 10, nilai fitness 0,10. Dan ada K2 dengan genetik 1, 3, 4, 5, 2 dengan jumlah pelanggaran 4, nilai fitness 0,25. Lalu ada K4 dengan genetik 5, 4, 3, 2, 1 dengan jumlah pelanggaran 10, nilai fitness 0,10. Ada K5 dengan genetik 3, 1, 2, 5, 4
dengan jumlah pelanggaran 4, nilai fitness 0,25. Dan ada C3 dengan gen 3, 5, 2, 4, 1. Nilai pelanggarannya, jumlah pelanggarannya 0, nilai fitnessnya 100,00. Ada C4 dengan genetik 4, 3, 2, 3, 1 dengan jumlah pelanggaran 5, nilai fitnessnya 0,30. Jadi di sini karena kita telah menemukan nilai pelanggaran 0, kita bisa mengambil optimal yaitu C3 karena tidak ada nilai pelanggaran. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.